Halo, jumpa lagi dengan aku, Alida. Terima kasih teman-teman untuk yang selalu setia nonton video aku, nonton channel aku. Teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberi kelancaran dalam semua usaha dan kegiatannya ya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 tips membeli barang di Shopee dikirim ke luar negeri ya teman-teman. Di sini ada 2 konteks. Di sini ada kita sebagai penerimanya, apa yang harus kita lakuin, atau sebagai pengirimnya dari Indonesia. Di sini saya akan jelaskan saya sebagai penerimanya, yang saya posisinya sekarang ada di luar negeri. Sekarang saya akan jelaskan dalam konteks pengalaman saya teman-teman ya. Posisi saya sekarang hanya sekedar informasi, saya sekarang lagi ada di luar negeri, yaitu tepatnya di Singapura. Jadi saya tetap membeli barang dari Shopee Indonesia dan dikirim ke alamat saya yang ada di Singapura. Jadi dikarenakan posisi saya sekarang ada di Singapura, tapi saya membeli barangnya masih dari Shopee Indonesia teman-teman. Di sini ada beberapa cara agar barang yang kita beli dari Shopee Indonesia itu sampai ke luar negeri, atau saya tepatnya sampai ke Singapura. Itu ada 3 cara ya teman-teman, ada 3 cara. Yang pertama yaitu kita membelinya dari Shopee Indonesia tetap, kemudian kita kirimkan ke alamat kita yang ada di Singapura. Tapi kalau kita membeli barang dari Shopee Indonesia, tentunya kita harus memiliki aplikasi Shopee Indonesia. Walaupun kita berada di luar negeri, atau saya tepatnya sekarang ada di Singapura, saya tetap masih menggunakan aplikasi Shopee Indonesia. Karena saya membeli barang dari Shopee Indonesia, saya masih menggunakan format alamatnya itu, alamatnya tentunya alamat yang di Indonesia terlebih dahulu. Kenapa saya memberikan alamat Indonesia terlebih dahulu? Karena saya menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga. Jadi pihak kesatunya saya sebagai pembeli, pengguna Shopee Indonesia, kemudian penjual di Shopee Indonesia. Pihak ketiganya itu jasa pengiriman internasional. Nah, di sini jasa pengiriman internasional itu banyak ya teman-teman. Ada pihak ketiga, ada misalkan beberapa jasa pengiriman internasional, misalkan Depex, Aramex, kemudian ada lagi TLX. Nah, di sini saya masih menggunakan jasa pengiriman ketiga, jasa ketiga, pihak ketiga pengirimannya teman-teman. Jadi saya gunakan aplikasi Indonesia, Shopee-nya, kemudian saya alamatkan ke alamat yang jasa pengiriman internasional sebagai pihak ketiga. Beliau menerima paket saya, masih lokasinya di Indonesia, tepatnya di Ciputat, Tangerang Selatan. Kemudian setelah itu beliau menginformasikan ke saya bahwa saya mempunyai paket dari Shopee Indonesia untuk saya, dan siap akan dikirimkan ke Singapura, dan diinfokan berapa total ongkirnya ke Singapura. Jadi saya bayar lagi ke pihak jasa pengiriman internasional sebagai pihak ketiga. Jadi saya membayar lagi untuk pengiriman dari Tangerang Selatan, dari Ciputat untuk ke Singapura. Nanti barang saya terima di Singapura. Itu opsi yang pertama ya teman-teman, masih menggunakan Shopee Indonesia, dan kita menggunakan jasa pengiriman internasional sebagai pihak ketiga. Nah, kemudian ada opsi yang kedua ya teman-teman. Opsi yang kedua itu kita membeli produk di Shopee Indonesia, kita ingin kirimkan ke luar negeri. Jadi teman-teman, opsi yang kedua itu gunakan saja aplikasi Shopee Indonesia. Kemudian teman-teman bisa langsung kontak ke sellernya, apakah bisa dikirim ke luar negeri melalui langsung pihak penjual yang mengirimkan kita. Jadi kita langsung beli, langsung penjualnya langsung
mengemas barang dan dikirimkan ke alamat Indonesia. Tapi kita dalam konteks ini kita harus chat dulu ke pihak penjualnya, apakah bisa kirimkan ke luar negeri. Kalau misalkan bisa, ya kita bisa langsung check out atau komunikasi via chatnya di Shopee. Bagaimana caranya, seperti itu. Silakan kelanjutannya ditanyakan apakah nanti ada penambahan ongkos kirim untuk internasionalnya, seperti itu, ataukah memang mereka sudah ada gitu ya, mereka itu menggunakan Shopee internasional yang langsung bisa kita klik dari internasionalnya, seperti itu teman-teman. Misalkan oh saya sudah ada di Shopee, toko saya sudah ada di Shopee Singapura misalkan. Nah kita tinggal download aja dari Shopee Singapura, dan kita cari nama tokonya dan kita langsung masukkan alamat kita yang ada di Singapura itu menggunakan Shopee Singapurnya, seperti itu. Jadi kita harus kontak dulu ke sellernya lah ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, jadi kita sekarang bukan membeli dari Shopee Indonesia. Jadi kita membeli dari Shopee, tapi sesuai yang ada di daerah teritorial kita. Misalkan dari Shopee Singapura, misalkan tinggal di Singapura, kita punya aplikasi Shopee Singapura. Kemudian kita dari Malaysia, kita mempunyai aplikasi Shopee Malaysia. Kemudian dari Filipina, misalkan kita tinggal di Filipina ya, punya Shopee Filipina, seperti itu ya. Nah, kita di situ akan melihat barang-barang yang ada dari Shopee, tapi alamatnya itu bukan dari Singapura, melainkan overseas ya, bukan dari negara tempat kita tinggal. Misalkan kita buka dari aplikasi Shopee Singapura, tapi di situ ada barang-barang yang jasa pengirimannya itu dari Indonesia, kan di situ ada keterangannya ya kan, ini barangnya datang dari mana, dari Cina kah, dari Malaysia kah, dari Indonesia, seperti itu. Jadi itu tetap dari Shopee. Sebenarnya penjualnya ada di Indonesia, tapi mereka sudah mempunyai jalur untuk internasional. Jadi barang-barang yang dari Indonesia itu sudah bisa langsung dibeli oleh pembeli yang menggunakan aplikasi selain aplikasi Shopee ID dari Shopee internasional, misalkan Shopee Singapura. Nah, jadi karena mereka itu sudah terdaftar sebagai international seller, walaupun lokasi mereka itu ada di Indonesia. Jadi itu yang ketiga. Yang ketiga itu kita menggunakan aplikasi sesuai yang ada di negara tempat kita tinggal, gitu teman-teman. Ada barang-barang seperti saya sekarang menggunakan aplikasi Shopee Singapura, saya menemukan barang-barang yang pengirimannya dari Indonesia, gitu teman-teman. Jadi barang-barang itu dari Indonesia langsung memang, kemudian langsung dikirimkan ke alamat kita yang ada di Singapura, gitu teman-teman. Tapi perlu diingat juga teman-teman ya, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Shopee Indonesia, kita tidak bisa langsung mencantumkan alamat kita yang ada di Singapura karena formatnya berbeda. Begitu juga sebaliknya, kita menggunakan aplikasi Shopee Singapura, jadi kita nggak bisa memasukkan alamat Indonesia, sebaliknya seperti itu teman-teman. Kalau saya sendiri sekarang menggunakan dua aplikasi, jadi saya menggunakan dua aplikasi Shopee, satu aplikasi Shopee Singapura, satu lagi aplikasi Shopee Indonesia. Tapi yang sering saya gunakan, yang sering saya pakai itu aplikasi Shopee Indonesia teman-teman, karena masih ada di handphone saya, kemudian handphone saya yang Indonesia juga di sini masih aktif, gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk yang mau mengirimkan barang teman-teman ke luar negeri, baik itu teman-teman misalkan belanja dari Shopee gitu ya, ataupun dari marketplace lain seperti dari Instagram atau WhatsApp ya teman-teman, ini saya saranin ya untuk menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga. Menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu misalkan teman-teman seperti saya lakuin ini, saya membeli produk Shopee, saya alamatkan ke jasa kirim pihak ketiga tersebut ke Tangerang Selatan Ciputat. Jadi itu namanya itu, nama jasa pengirimannya itu Ugong Express.
Jadi beliau itu lokasinya di Tangerang Selatan, di Ciputat tepatnya. Itu barang-barang saya yang dari Shopee dialamatkan ke beliau. Nanti teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya gitu, beli barang dari Shopee kirim ke luar negeri, mau ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Cina, Arab, Taiwan, semua ya, pokoknya ke luar negeri, teman-teman bisa kontak aja ke nomor yang nanti saya cantumkan di deskripsi. Namanya Jasa Pengiriman Internasional Ungu Express. Teman-teman nanti kontak aja nomor beliau. Harganya murah banget. Ya bersaing lah, murah per kilonya berapa. Jadi ada ketentuannya itu kayak baju-baju, kain. Ada barang-barang tertentu yang boleh dan tidak boleh. Ada barang-barang misalkan makanan hanya khusus untuk makanan. Kemudian untuk pakaian bisa khusus untuk pakaian. Jadi nggak disatuin ya teman-teman. Kalau makanan itu timbangannya beda, untuk hanya disatuin dengan makanan aja. Dan harganya beda. Untuk pakaian atau untuk jenis bahan baju, bahan-bahan seperti itu beda juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan beli makanan sama beli baju itu beda, dibedain jadi dua gitu. Jadi makanan timbangnya hanya dengan makanan berapa kilo dan harganya beda. Kemudian untuk pakaian juga berapa kilo, harganya juga beda, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak bisa disatuin gitu teman-teman, setahu saya ya. Tapi teman-teman bisa langsung kontak aja nanti ke Jasa Pengiriman Internasional Ungu Expressnya. Nanti saya cantumkan nomor WhatsAppnya ya. Nah di situ saya udah beberapa kali pengiriman itu bagus, cepat. Kemudian di packingnya juga rapi dari Ungu Express, dikirim ke Singapura. Pokoknya top lah. Ya alhamdulillah sudah beberapa tahun belakangan ini saya sudah selalu kirim. Dalam sebulan mungkin ada 2 atau 3 kali pengiriman ke Singapura, dan saya terima di Singapura barang-barangnya oke semua. Oke, teman-teman pokoknya nggak usah bingung lagi gimana sih caranya kita mau beli barang dari Shopee Indonesia dikirim ke luar negeri gitu ya teman-teman. Nggak usah terhambat karena ada jasa pengiriman internasional di Indonesia banyak ya teman-teman. Salah satunya jasa pengiriman internasional Ungu Express ini. Teman-teman bisa cek deskripsi ya teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Mungkin agak sedikit membingungkan mungkin apa yang saya jelaskan, karena mungkin cara bicara saya mungkin kurang jelas, atau karena saya nggak punya basic public speaking juga. Oke, sebenarnya untuk jasa pengiriman internasional ini udah banyak ya teman-teman, tapi saya milih untuk jasa pengiriman internasional Ungu Express, recommended banget. Oke teman-teman, silahkan dicoba teman-teman kalau mau misalkan kirim barang ke luar negeri, atau teman-teman mau membeli barang dari Shopee Indonesia dikirim ke luar negeri, itu teman-teman bisa lakuin tips yang saya berikan tadi. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan video saya selanjutnya. Dan mungkin teman-teman perlu subscribe saya dulu ya. Subscribe saya dulu supaya nanti ada notif kalau ada video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.